Inilah penyebab terjadinya Perang Teluk I antara Iran dan Irak. Adanya konflik antara mazhab Sunni Irak dan Syiah Iran. Yang pertama, pengaruh konflik sejarah kedinastian besar Islam antara dinasti Umayyah dan Abbasiyah. Yang kedua, Presiden Irak, Saddam Hussein menentang revolusi Islam di Iran karena dianggap dapat menyebabkan instabilitas ekonomi dan politik di Irak. Yang ketiga, sengketa wilayah perbatasan negara antara Irak dan Iran. Perang Teluk I diawali dengan invasi pasukan Baghdad Irak ke wilayah Iran pada tanggal 22 September 1980. Dalam buku Barat Timur Tengah 1991, karya M. Riza Shihbudi, sengketa perbatasan dan instabilitas politik Iran mendorong Saddam Hussein untuk melancarkan invasi ke wilayah Khuzestan yang merupakan lumbung minyak di Iran. Presiden Iran, Ayatollah Khamenei, membalas serangan Irak dengan mengerahkan ratusan ribu relawan dan tentara veteran. Dengan pasukan tersebut, ia mampu menyudutkan pasukan Irak dan mengembalikan keadaan ke Perang Teluk I. Dalam Perang Teluk I, Irak mendapatkan dukungan dari Arab Saudi, Kuwait, Eropa, dan Amerika Serikat. Di sisi lain, Iran juga mendapatkan dukungan dari negara Timur Tengah seperti Suriah, Libya, dan Yaman Selatan. Pada tahun 1982, perang antara Iran dan Irak mengalami kebuntuan. Kedua belah pihak mampu saling menggagalkan serangan satu sama lain di wilayah perbatasan. Pada perkembangannya, Ayatollah Khamenei berusaha untuk terus melanjutkan perang dan meruntuhkan rezim Saddam Hussein di Irak. Namun sayangnya, mengalami kegagalan yang disebabkan oleh kuatnya pertahanan dari pasukan Irak. Serangan-serangan pasukan infanteri Iran dengan mudahnya dihalau oleh kekuatan udara Irak yang superior. Perang Teluk I berakhir ketika Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi yang berisi tuntutan gencatan senjata antara Irak dan Iran. Pada 17 Juli 1988, Irak dan Iran menyetujui resolusi PBB dan secara resmi Perang Teluk I berakhir. Buku Sejarah Timur Tengah Jilid 1 tahun 2012 karya Isawati, Perang Teluk I membawa dampak yang besar bagi aspek sosial, ekonomi, dan politik masyarakat internasional. Yang pertama, menyebabkan fluktuasi harga minyak di dunia. Yang kedua, terjadinya krisis politik dan sosial di kawasan Timur Tengah. Yang ketiga, terganggunya pelayaran internasional di kawasan Teluk Persia. Dan yang terakhir, menyebabkan kerugian sekitar 300 miliar dolar Amerika Serikat.